Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya kalau melihat anak-anak kecil sedang bercerita, bermain, saya sangat senang. Karena apa? Mereka tidak memandang suku, mereka tidak memandang ras, mereka tidak memandang golongan. Siapapun yang mereka rasa bisa masuk dan bisa bermain dengan mereka, dan bisa akrab, mereka bisa bermain dengan penuh dengan sukacita. Seringkali juga di paroki saya, anak-anak Mustinar yang kecil-kecil, seringkali mereka menawarkan diri kepada saya, "Pastor, kami bisa cuci WC." Saya mengatakan, "Silakan, kamu cuci yang bersih ya." Mereka bekerja dengan penuh semangat, apalagi saya mengatakan nanti pastor setelah itu akan mengecek kamar mandi yang kamu cuci itu. Mereka akan bekerja lebih kuat dan lebih giat lagi. Padahal mereka bekerja tanpa maksud ingin mendapat imbalan apapun, tidak. Mereka cuma menawarkan diri dari kepolosan dan ketulusan hati mereka. Maka itu ketika saya melihat ketika mereka membersihkan WC dari kepolosan dan ketulusan hati mereka, itulah saya melihat kalau di pastoran ada susu ultra, saya akan membagikan dan memberikan kepada mereka. Saya menghargai kepolosan, ketulusan dan tenaga mereka yang sudah memberikan diri semenjak kecil kepada gereja, khususnya membersihkan WC di dalam gereja. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus dihadapkan dengan satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini menjebak juga. Para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, siapakah yang terbesar di antara kerajaan surga?" Tetapi sebenarnya maksudnya itu adalah, "Tuhan, siapakah yang terbesar di antara kami?" Para murid jatuh untuk mengejar status sosial, karena pada saat itu Yesus sungguh menjadi pribadi yang sangat terkenal, yang sangat hebat. Banyak orang suka dengan Tuhan Yesus, banyak orang yang juga tidak suka dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan Yesus juga menjadi batu sandungan bagi mereka. Banyak orang ingin dekat dan menjadi pengawal pribadi Tuhan Yesus. Nah, disitulah para murid terjebak untuk mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus meminta seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka dengan berkata, "Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu semua tidak masuk dalam kerajaan surga." Di sini saya membayangkan, sedangkan para murid yang dekat dengan Tuhan Yesus saja, jika mereka tidak merubah cara hidup mereka, tidak merubah cara pola hidup mereka, dan menjadi seperti anak kecil yang polos dan tulus dan mengikuti Tuhan Yesus, maka mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Di sini saya merenung banyak, sedangkan para murid saja tidak bisa masuk kerajaan surga kalau mereka tidak bertobat, apalagi kita semua yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada masa Pentakosta nanti ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, disitulah para rasul berubah menjadi seorang anak kecil yang polos dan tulus dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, sampai mereka rela mengorbankan nyawanya demi Tuhan Yesus. Mereka berubah total. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dari Injil hari ini juga itu menegur kita semua. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan memberikan kita pengetahuan, Tuhan memberikan kepada kita banyak hal, rezeki bahkan kekayaan. Namun seringkali apapun yang diberikan kepada kita, itu yang merubah diri kita. Kita tidak lagi menjadi seperti anak kecil, kita tidak lagi menjadi polos, kita tidak lagi menjadi tulus ketika kita berhadapan berelasi dengan siapapun, bahkan melayani di dalam gereja. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti anak kecil, bukan seperti kekanak-kanakan, tetapi kita belajar dari kepolosan dan ketulusan dari anak kecil ketika berelasi dengan banyak orang, ketika berteman dengan orang, ketika melayani dalam gereja. Kita belajar seperti anak kecil yang sungguh-sungguh berteman, bahkan melayani Tuhan di dalam gereja tanpa ingin mempunyai embel-embel yang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang melayani dalam gereja itu penuh dengan embel-embel, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin disukai, dan banyak hal. Mari kita belajar seperti anak kecil, melayani, bekerja, berteman tanpa mempunyai maksud-maksud tertentu. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.